Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Aulia dengan NIM 23022010, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ketujuh saya, yaitu tugas pengantar kewirausahaan. Yang pertama yaitu manajemen usaha. Manajemen usaha bisa disebut juga dengan manajemen bisnis. Ini adalah proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dari sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, cara untuk manajemen usaha yang pertama yaitu mendeskripsikan kegiatan usaha secara jelas. Yang kedua, menetapkan strategi pemasaran. Yang ketiga, rekrut karyawan profesional. Yang keempat, lakukan perencanaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi untuk kemudahan bisnis. Nah, poin yang kedua, kenapa sih manajemen usaha itu penting? Manajemen usaha sangat penting karena itu melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Tanpa manajemen yang baik, bisnis cenderung kehilangan arah, mengalami pemborosan sumber daya, dan sulit bersaing di pasar yang kompetitif. Yang poin ketiga yaitu membangun organisasi usaha. Organisasi diartikan sebagai kerjasama yang tercipta antara beberapa individu dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini juga merupakan susunan atau aturan dari berbagai bagian dari orang, bisnis, dan perusahaan sehingga membentuk kesatuan yang teratur. Dalam bisnis, manfaat organisasi akan membuat bisnis kita semakin terarah dan rapi, serta mudah dalam menemukan dan mengatur strategi agar bisnis berkembang dengan cepat. Ada beberapa cara dan tips membangun organisasi yang sukses. Yang pertama, kita harus membuat visi dan misi. Yang kedua, membuat aturan. Yang ketiga, membuat struktur organisasi yang terarah. Yang keempat, merekrut sumber daya yang baik. Yang kelima, tegaskan masing-masing peran dan tanggung jawab. Yang keenam, membuat rencana kerja. Yang ketujuh, membangun profesionalisme. Yang kedelapan, membangun budaya kerja. Yang kesembilan, memberikan contoh nyata. Dan yang terakhir yaitu membangun komunikasi timbal balik. Dan poin terakhir yaitu aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Yang pertama yaitu ada SIUP. SIUP adalah kepanjangan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini adalah surat yang diberikan oleh menteri atau penjabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada Surat Izin Tempat Usaha atau SITU. SITU adalah surat untuk memperoleh izin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga yaitu barcode. Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas, sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah informasi dan yang dikodekan dalam barcode. Yang terakhir yang keempat yaitu merek. Merek adalah standar sebuah gambar, susunan warna, nama, kata-kata huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu BPOM. BPOM adalah kesingkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obat dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan makanan
yang efektif dan efisien, yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas ketujuh pengantar kewirausahaan ini. Salah dan jangka saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.